masalah di 2022 yang harus diselesaikan. Bagaimana sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah itu match ya. Sekarang SKP 4 Menteri buka PTM, daerah nggak mau sama gitu ya. P3K buka 1 juta, daerah cuma 500, itu kan problem-problem gitu yang muncul. Sama juga kepala sekolah harus diklat, daerah tidak menyelenggarakan diklat, semua nggak. Belum dapat formasi untuk tahap 1 maupun tahap 2, kita menuntut ke Dinas Pendidikan penambahan nilai teknis afirmasi pada GTT negeri pada edik tidak imbang. Karena apa? GTT yang ada di negeri itu karena tidak mempunyai SK dari kepala dinas, dari bupati, dari gubernur untuk ikut PPG, ikut Serdik. Nah, rata-rata kita itu nanti kedesak untuk tahap 2. Otomatis nanti tahap ketiga kita juga kalah bersaing lagi dengan Serdik lagi. Itu belum formasi dengan yang lulus fresh graduate yang dapat Serdik. Nah, itulah kita makin lama dengan adanya afirmasi dari pusat, guru yang ada di sekolah-sekolah negeri itu tergeser dengan guru yang ada di sekolah-sekolah swasta yang masuk ke ekspansi yang ada di negeri. Minimal yang paling penting adalah dasarnya adalah regulasi yang harus ada. Kan beberapa hal yang diajukan itu kita di lapangan mereka sebenarnya lulus tapi tidak dapat formasi. Apakah memang benar formasinya terlalu sedikit? Enggak ya, kan gini, formasi ini kan sisa formasi yang tahap pertama. Nah, kan tahap pertama sudah terisi, yang sisanya itu kan sesuai dengan regulasi pusat, pemerintah pengisian kan bisa diisi dari orang lain. Manakala satu formasi dilamar oleh beberapa orang yang tentunya yang paling tinggi nilainya, kan gitu toh itu misalnya kan. Ya, karena guru honorer ya kalau misalnya ada guru PNS yang dimutasikan atau dipindah tugaskan ke sekolah kita, mau tidak mau ketika kita tidak dibutuhkan ya kita siap untuk diputus kontrak, karena secara kebutuhan di sekolah ini misalnya sudah terpenuhi secara guru PNS-nya, sehingga kita harus mencari sekolah lain. Jadi kontraknya mungkin tidak jangka panjang, hanya per tahun sesuai kebutuhan. Tidak dibayar oleh pemerintah, menggunakan baju kaki. Biasanya tuh guru yang ngajar di sekolah tapi gak dibayar kayak gitu. Dibayar atau dibayar tapi sedikit, kurang tahu sih. Ya kalau menurut saya itu guru honorer itu sosok yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Ya kalau bicara guru honorer, mereka memberikan pengabdian ya kepada pelajar, sehingga pelajarnya mempunyai kompetensi yang baik, mempunyai pengetahuan yang baik. Namun memang kalau melihat situasi atau kondisi guru honorer kalah sama kami sebagai pendidik ya, sebagai siswa ya. Pendidiknya masih tetap honorer, sementara kami sebagai siswanya dengan ilmu-ilmu beliau kami menjadi seseorang. Seperti itu mungkin yang bisa saya gambarkan terkait guru honorer. Mungkin di bawah guru yang biasa, yang standar atau udah agak honorer atau apa ya, guru tetap gitu disebutnya. Katanya di bawah UMR katanya itunya penghasilan mereka itu gitu. Kalau besarannya saya dari dulu nggak tahu, cuman isu-isunya dari dulu kan guru honorer ini penghasilannya kecil. Harusnya mah mungkin pemerintah bikin kebijakan batasnya, atau ya harus diangkat atau bisa pengertiannya gitu, kasih pengertian. Mengharapkan dari pemerintah ada ada perhatian yang lebih terhadap guru honorer. Saran kami sih ya sebaiknya angkatlah beliau-beliau ini, karena tanpa beliau-beliau ini ya kita mungkin tidak seperti ini. Rata-rata mereka itu kan sarjana. Coba kita bayangkan
dengan penghasilan yang kecil pada masa pandemi saja sekarang ya misalnya. Mereka kan butuh bantuan untuk pembelajaran daring itu kan memerlukan kuota. Coba kalau mereka harus sebulan sebut saja membeli kuota 100.000 rupiah, sementara pendapatannya kalau dihitung-hitung ya begitu. Nah, mereka sarjana sebaiknya dihargai dengan yang pantas. Tetapi itu pun tergantung pada sekolah. Nah, bagaimana sekolah memperlakukan mereka? Rata-rata masih muda, walaupun ada yang sudah berusia.